Halo teman-teman, para penonton cadas dimanapun berada. Jumpa lagi kita ya. Nah teman-teman, kali ini saya coba akan membahas beberapa hal mengenai sepak bola Indonesia, khususnya itu mengenai pelatih yang menurut saya itu sangat luar biasa, sangat fenomenal, bahkan akan membuat sejarah bagi kemajuan persepak bola Indonesia, yaitu Coach Sintayong. Nah, saya yakin sekali teman-teman sekalian bahwa akan mulai ada trofi ya, atau piala kejuaraan itu yang akan diperoleh oleh PSSI bersama dengan Coach Sintayong. Dan yang paling dekat itu tentu saja adalah kejuaraan olahraga terbesar di Asia Tenggara, yaitu SEA Games, yang akan dimulai beberapa hari mendatang ini. Namun untuk cabang sepak bola hari ini tanggal 6 Mei 2022 akan dimulai kejuaraan ataupun pertandingan untuk cabang sepak bola. Dan pada pertandingan pembuka pada sore hari atau malam hari nanti, yaitu akan berhadapan kesebelasan tuan rumah Vietnam dengan kesebelasan PSSI. Target untuk PSSI ini yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI kepada tim PSSI yang sempat berlatih di Korea, yaitu adalah tidak tanggung-tanggung, yaitu adalah bawa medali emas. Wah, bawa medali emas. Dan sudah saatnya kita menunggu sekian lama, sekian tahun. Ya, semenjak dilatih oleh Coach Sintayong. Belum ada satu gelar kejuaraan pun. Terakhir kemarin itu kita kalah di final ya. Kita kalah di final di Piala AFF 2020. Dan kali ini akan masuk ke piala kejuaraan SEA Games. Saya pribadi yakin sekali bahwa inilah ya sejarah itu akan mulai ditulis, yaitu adalah akan meraih medali emas di SEA Games tahun 2022 ini. Saya yakin sekali ya akan kepelatihan yang dipimpin oleh Sintayong ini. Banyak sekali kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang dia tanamkan. Ya, sebelum ditanamkan bahkan dia pelajari dan dia petakan sebagai keadaan real sepak bola Indonesia. Ya, dan pada video-video 2 atau 3 seri berikutnya saya akan sampaikan satu persatu berdasarkan pengamatan saya. Saya memang orang awam dalam bola, tetapi memang saya juga sudah sekian lama mengamati bola, baik bola di Asia, di Indonesia, juga di Eropa, juga di di dunia lah ya, di dunia. Nah, teman-teman sekalian, kekuatan Sintayong saya kira itu ada beberapa, ya mungkin 4 atau 5 poin. Ya, 4 atau 5 poin. Nah, pada video kali ini saya ingin mengangkat bahwa yang paling mendasar yang sudah diangkat oleh Coach Sintayong untuk mengangkat sepak bola Indonesia, yaitu adalah soal yang pertama, makanan para pemain sepak bola. Makanan para pemain sepak bola. Dia sempat itu mengkritik tajam makanan yang dimakan sehari-hari oleh para pemain sepak bola kita yang sudah menuju kepada profesional. Menurut Sintayong, pemain-pemain sepak bola kita, pemain PSSI kita, terlalu banyak makan gorengan. Wah, terlalu banyak makan gorengan. Setahu saya teman-teman sekalian, para penonton cadas, belum pernah ada selama ini pelatih Indonesia itu yang secara sangat serius sekali itu menyinggung soal makanan para pemain sepak bola kita ini.
baru Sintayong lah yang berkata seperti itu. Ya, ini dia. Dan saya yakin sekali ini sangat penting sekali ya. Soal makanan ini sangat penting sekali untuk dibahas. Dan kritik tajam dari Coach Sintayong adalah jangan lagi makan banyak gorengan. Bahkan sempat pada saat itu ya dalam suatu TC ya, kejuaraan apa pada saat itu ya, mungkin di Piala Asia atau apa ya yang sebelumnya ya, ada satu orang pemain yang sengaja dipulangkan dari pusat latihan karena Sintayong mengamati cara makan dia yang tidak sesuai dengan instruksi oleh Sintayong, dipulangkan. Padahal sudah itu dari luar negeri ya, itu dari luar negeri. Ini adalah sebuah gambaran di mana Sintayong ini benar-benar tahu akar masalah dari sepak bola Indonesia. Kenapa selama ini itu sulit sekali bagi kita untuk meraih gelar juara. Dan makanan ini sekali lagi itu sangat penting sekali. Teman-teman sekalian, saya ingat ketika kesebelasan nasional Jerman berhasil menjuarai kejuaraan dunia di Brasil dengan mengalahkan tim nasional Brasil di babak sebelumnya dan mengalahkan Argentina di babak final, itu dianalisa. Kenapa kesebelasan Eropa tahun 2014 kalau saya tidak salah ya, tahun 2014 Jerman berhasil menjadi juara dunia dengan mengalahkan Argentina di final. Padahal itu di benua Eropa. Karena selama ini, kalau kejuarannya di Amerika, di benua Amerika, juara itu pasti Amerika. Kalau kejuarannya di Eropa, juara itu pasti salah satu negara Eropa. Tapi pada saat itu Jerman berhasil mengalahkan, berhasil mementahkan atau menulis ulang sejarah itu selama ini, di mana kesebelasan dari Amerika, khusus Amerika Latin, selalu menjadi juara jika kejuaraan sepak bola dunia itu dilakukan di benua Amerika. Dan ternyata pada 2014 itu Jerman berhasil mementahkan ramalan-ramalan selama ini. Dan ketika dianalisa apa yang membuat Jerman bisa memenangkan kejuaraan itu, salah satu adalah faktor makanan. Kesebelasan Jerman termasuk kesebelasan yang paling siap pada saat itu, dilatih oleh Joachim Löw, paling siap, paling awal datang, dan mereka mengambil satu tempat di satu wilayah tertentu dan terisolasi seperti itu. Dan yang saya ingat pada saat itu, makanan mereka dibawa dari Jerman, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan dan daging itu dari Jerman, bukan dibeli di lokal di Brasil pada saat itu. Bayangkan, karena faktor makanan itulah salah satu penentu Jerman berhasil menjadi juara dunia pada saat itu. Nah, ini gambaran bahwa memang faktor makanan itu sangat penting sekali, dan saya melihat bahwa salah satu kelebihan dari Coach Sintayong adalah dia benar-benar memperhatikan faktor makanan yang dikonsumsi oleh seluruh pemain PSSI kita, sehingga sudah mampu bermain 2 kali 45 menit tanpa ngos-ngosan. Kalau dulu juga tahan bermain 2 kali 45 menit, tapi selalu ditambah dengan ngos-ngosan. Dan akhirnya kehilangan kemampuan, kehilangan stamina. Dan ingat ya, dari beberapa statistik permainan kita, babak pertama kita selalu bisa menahan imbang atau bahkan unggul, tapi babak kedua itu dikalahkan di situ. Kenapa? Karena faktor stamina. Jadi ini salah satu yang saya catat dari kelebihan Sintayong, ya, bahwa dia memperhatikan makanan. Nah, pada video berikutnya saya akan membahas 2, 3, 4 topik lagi yang menurut saya menjadi kelebihan Sintayong. Jadi mari teman-teman sekalian, kita sambut pertandingan yang sebentar lagi akan dimulai antara kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Vietnam. Berapa skornya?
Berapa skornya menurut Anda? Seri atau kalau menurut saya ini harapannya 2-1 untuk Indonesia.